Cek, cek, 1, 2, 3. Baik, untuk menyingkat waktu, karena tadinya kita jadwalkan sebetulnya selepas zuhur, karena kondisi alhamdulillah kita dapat barokah hujan, tidak apa-apa. Kebetulan orang yang kita tunggu, Mas Mono sudah datang, lalu kita akan mendapatkan siraman atau syiah dulu dari Ustadz Riyad untuk mempersingkat waktu. Semoga Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa mamba'dah mamba'dah. Terima kasih atas kehadiran yang kami hormati Bapak Kiai Muslimin, yang kami hormati Ustadz Jami'an, dan yang terhormat Bapak Mono atau Pak Pramono, atau lebih dikenal dengan Mas Mono, atau lebih dikenal lagi adalah Ayam Bakar Mas Mono. Dan banyak sekali yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu nanti nggak jadi acaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya hari ini A'agim, tadi kan saya bareng di Menores 1 itu, tapi beliau tidak berkenan hadir karena satu dan lain hal, ya, dan insya Allah nanti datang ya 3 bulan lagi, insya Allah. Mohon doanya dari semua yang hadir ada di sini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan mendapatkan ilmu bukan dari saya namun dari Mas Mono, tentang masalah rezeki, Kita tahu kan sekarang BBM naik, betul nggak? Sekarang dari berapa? Dari berapa? 8.500. Nanti ada satu cara bagaimana membeli BBM dengan gratis. Mau tahu caranya? Nah, caranya mudah banget. Kita tinggal datang ke pom bensin, bilang sampai ke sana, Pak, BBM sekarang naik dari berapa tadi? 8,5. Kalau separuhnya jadi berapa berarti? 4.000. Kalau seperempatnya jadi gitu. Terus kalau setetes itu bayar nggak? Nggak bayar. Baik Mas, baik, kita tinggal bilang itu sama tukang pom bensinnya, baik, berarti kalau setetes tidak bayar, tolong tangki saya ini diisi setetes-tetes sampai penuh. Jadi gratis. Nggak, ini guyonan tapi sungguhan. Nanti kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapatkan rezeki. Sebenarnya BBM naik itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak bisa membeli. Betul atau tidak? Lah, kalau Allah menghendaki diri kita bisa membeli secara doa benar, secara ikhtiar benar, insya Allah tidak ada yang mahal. Amin Allahumma. Secara doa saya kasih dulu, nanti secara ikhtiar biar Mas Mono. Secara doa bareng-bareng kita membaca bismillah. 1, 2, 3. Pertanyaan saya, ini sebagian sudah tahu namun sebagian belum tahu. Pertanyaan saya, bismillah kita dengan bismillahnya Sunan Kalijogo, kira-kira lafadznya, ucapannya sama atau beda? Lafadznya, ucapannya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Kenapa pengaruhnya berbeda? Sekali mencangkul, orang seperti Sunan Kalijogo, sekali mencangkul, yang keluar apa? Mas. Yang keluar apa? Mas. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu begitu pulang sampai rumah bilang sama Pak, jadi kan izin duit utang oke toh, coba buri duit pacul kurang. Di situ terus sekali bismillah diri kita mencangkul tanah, yang keluar apa Pak? Yang keluar apa? Yang keluar apa? Padahal bismillahnya sama atau beda? Bismillahnya sama atau beda? Kenapa pengaruhnya berbeda? Nah, ya kalau sana Sunan Kalijogo, sini kan Sunan Kalialang. Nah, bismillahnya bisa sama, doa manusia di mana-mana sama, doa kali orang kali gawe, doa orang kali garang, doa orang Kalialang semuanya sama. Yang membedakan cuman, ada yang mau tahu? Tahu? Pengen atau tidak? Coba, pengen atau tidak?
Pengen atau tidak? Kalau masalah doa, ternyata doa manusia itu sama. Yang membedakan adalah gandengan amalnya. Apa? Apa? Gandengan amalnya. Oleh karena itu kita perbanyak amal soleh, sehingga doa kita benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan keterkabulan. Amin Allahumma. Sehingga tidak lagi bingung kalau ada BBM. Nah, itu secara doa, secara ikhtiar nanti akan diterangkan oleh Mas Mono. Beliau adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha ayam bakar sampai berapa outlet? 64 ayam bakar. Rumah makan segitu besarnya kok 64 di seluruh Indonesia. Berarti penghasilan per bulannya berapa M? Ya nanti pokoknya per MM. Katanya sampai 50 M insya Allah. 50 M itu kalau dibuat beli kerupuk, orang satu kali alang putanan. Gitu sajalah dari saya. Itu tentang masalah doa, ya. Doanya sama, yang beda apanya tadi? Gandengan amalnya. Oleh karena itu kami anak-anak muda kalau lewat kampung mohon maaf sekali, karena masih muda-muda, kadang kurang benar, kadang kurang sae, kadang kurang sopan dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf, ini lagi kami didik agar benar-benar menjadi anak yang baik-baik. Mohon doanya dari teman-teman dari kampung, mohon doanya dari bapak kiai, mohon doanya dari ibunya, semuanya yang ada di sini. Semoga kita semuanya bareng-bareng menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang soleh solihah. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Untuk mempersingkat waktu, ini sebetulnya di sini itu hujan, tapi ini berkah, nggak apa-apa. Kenapa hari ini kita menghadirkan Mas Mono? Karena Mas Mono sebetulnya adalah orang kampung seperti kita, dan posisi kita di sini juga di kampung. Yang membedakan dengan beliau adalah satu, keniatan, tekad dan kerja kerasnya yang membuahkan sebuah hasil. Mungkin sebagian besar yang ada di sini belum tahu siapa Mas Mono, maka saya ingin menjelaskan sedikit. Dulu ada seorang anak muda di Jakarta yang kerjanya itu sebetulnya serabutan, office boy dan lain sebagainya. Terus kemudian seiring dengan waktu, Mas Mono ini kemudian menjajakan gorengan. Saya yakin di sini belum pernah ada yang jual gorengan dari SD ke SD. Mas Mono pernah melakukan itu dan cukup lama. Sampai akhirnya beliau sendiri tidak bisa pulang kampung ketika ayahnya meninggal, hanya masalah tidak punya ongkos. Kira-kira ongkos dari Jakarta kan sebetulnya nggak seberapa. Hal itulah yang memukul beliau, kemudian beliau menjadi seorang yang sangat gagah berani, giat, kemudian meyakinkan diri bahwa dengan modal yang sangat minim, Allah pasti menurunkan sebuah berkah untuk siapa saja yang mau mencari rezeki. Akhirnya dengan gerobak bututnya, beliau keliling kemana-mana menjajakan ayam goreng. Mas Mono namanya. Sebetulnya mungkin waktu itu namanya tidak Mas Mono, cuman karena nggak kepikiran macam-macam, udahlah Mas Mono saja. Hanya 5 ekor ayam yang dijajakan setiap hari, itu pun belum tentu semuanya laku. Akhirnya dengan kegigihan yang terus-menerus, dari 5 ekor ayam ini sekarang sudah menjadi 64 cabang di Indonesia, bahkan di Malaysia, dan sebentar lagi akan di negara-negara lain. Insya Allah kita doakan tahun depan beliau harus membuka di Arab Saudi. Terus kemudian setelah dengan omset kurang lebih pada saat menjajakan gorengan ini sekitar 15.000 per hari, hari ini beliau mendapatkan omset kurang lebih sekitar puluhan miliar per bulan dengan waktu kurang lebih 10 tahun saja. Saya ingat bahwa 10 tahun yang lalu saya juga punya uang yang segitu, hari ini pun sama. Ini ada apa perbedaannya dengan Mas Mono? Maka hari ini kita akan belajar dengan Mas Mono. Kalau di Santren Delik ini kita punya namanya pesugihan syariah. Kalau pesugihan di tempat lain itu pakai dukun, kalau di sini pakai tahajud, pakai wirid, terus kemudian pakai sedekah. Inilah pesugihan syariah di Santren Delik yang selalu kita kaji setiap malam Jumat, Mas Mono. Terus kemudian kita juga ada tahajud setiap malam. Jadi mohon maaf bagi saudara-saudara kita yang kita lewati ini di kampung, kadang-kadang malam-malam teman-teman datang sebetulnya hanya untuk tahajud di sini bareng-bareng karena mereka sedang belajar, berlatih, sehingga kalau sendirian itu jarang bangunnya malah.
Terus kemudian Mas Mono ini juga salah satu founder dari Makelar Sedekah, yaitu sebuah komunitas, di mana komunitas ini adalah komunitas yang menggiatkan dan selalu belajar tentang bersedekah. Maka hari ini kita hadirkan, kita akan duduk bersama, kita diskusi dengan Mas Mono, dan kita akan ambil ilmunya karena ini waktunya sangat pendek. Sebentar lagi kita asar, jadi nanti kita akan ada tanya jawab. Silahkan siapkan pertanyaannya mumpung Mas Mono di sini, karena setelah ini sudah pindah lagi ke tempat lain lagi. Nanti malam juga ada acara di At Home Hotel di Pandanaran ya Mas Mono ya, dengan Mas Mono sama Mas Jody, warung steak. Terus tadi malam kita juga ada acara dengan Agim, namun hari ini belum berkenan hadir seperti tadi Ustadz Riyad sampaikan, karena jam 4 nanti sudah harus terbang lagi ke Bandung. Insya Allah beliau menyampaikan sekitar 3 bulanan lagi akan mampir ke sini dan kita doakan bersama-sama. Oke, baik, kita panggil untuk kita bersama-sama sekaligus dengan Ustadz Riyad. Mas Mono, monggo Mas Mono, kita bisa duduk di sini bareng-bareng karena jenengan juga nasibnya nasib orang kampung seperti kami, dan kita juga ada di kampung. Tentunya apa sebetulnya bedanya orang kampung yang bisa berusaha sama orang kampung yang kemudian selalu punya alasan, saya memang sudah dari kampung, nggak punya modal untuk usaha, nggak punya modal untuk dagang, nggak punya kemampuan, orang tua saya orang miskin dan lain sebagainya. Apa sebetulnya bedanya? Sekaligus nanti kita akan bahas tentang pesugihan syariah. Monggo Mas Mono. Berdiri aja Mas Mono biar sulit mangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawabnya kencang, sukses dan masuk surga. Yang tidak jawab dengan tulus, mudah-mudahan tidak masuk neraka. Selamat ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak perlu tanya lagi siapa di sini yang perlu kaya. Saya tidak mau nanya lagi. Nah, siapa yang pengen ke tanah suci? Ada yang nggak angkat tangan loh. Masih lihat dulu kanan kirinya. Ada temennya nggak ya? Karena akan saya doakan. Karena saya adalah orang musafir. Doanya mustajab, ditambah hujan deres, hujan itu waktu mustajab. Tadi yang nggak doa, yang nggak angkat tangan berarti nggak saya doain. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Karena salah satu kunci sukses itu adalah doa dan mendoakan. Kalau kita tulus mendoakan, sesungguhnya doa itu akan kembali ke yang mendoakan. Apakah pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah mendoakan saya, mudah-mudahan Mas Mono nanti datangnya selamat tepat waktu gitu. Ada yang datang? Doain nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan Mas Mono nanti bagi-bagi voucher gitu, ada nggak yang doain? Tapi Bapak Ibu sudah saya doain loh semuanya. Karena saya senang berdoa. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk panitianya, untuk narasumber, dan untuk peserta yang hadir saya doain semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa di tempat yang sangat luar biasa ini, di waktu yang mustajab ini. Doa seorang musafir juga untuk menuntut ilmu, untuk berbagi. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita baca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Iya karena berdua, iya karena satu kita suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, baru kali pertama lihat Mas Mono? Di sini sudah ada TV belum? Sudah masuk belum TV? Saya ini bintang iklan loh Bapak Ibu. Sudah ada TV, belum listriknya yang belum masuk. Oh belum, makanya sebenarnya saya ada laptop, ada video saya tentang salah satu iklan saya. Saya di syuting masuk TV, acara 32 detik saja, tayang semua acara TV, itu dibayarnya ratusan juta. Coba, bisa buat beli rumah, bisa buat beli kendaraan. Dan saya menyebutnya dengan rezeki. Dan anehnya selama ini orang itu masih bingung mencari rezeki. Sebenarnya rezeki itu sudah ada yang menjamin, dan rezeki itu pasti dijamin. Setuju? Setuju? Siapapun rezekinya pasti dijamin, dan tidak ada yang namanya rezeki tertukar. Saya percaya itu. Kalau saya pakai kopiah ini bukan berarti saya ustadz. Saya bukan lulusan pesantren, sekolah saya juga nggak tinggi-tinggi banget. SMA saja, SMA-nya di Deso pisan, SD ning Deso kampung, neng SMP ning SMA saya dari Madiun Bapak Ibu sekalian. Ya, hijrah ke Jakarta, lulus SMA langsung ke Jakarta. Nah, kenapa saya
pakai peci karena menghormatin, tadi mengawal makan bareng juga, ikut sholat berjamaah juga. Ada Agim kebetulan tadi, ya itulah yang disebut dengan rezeki itu, yaitu kedekatan kita dengan para ulama, tokoh-tokoh, orang-orang soleh seperti itu. Dan kemarin pun saya sholat Jumat bersama satu mobil dengan Ustadz Yusuf Mansur, anaknya saat ini lagi sakit, si Hafiz, kami besok di sana. Dan tentunya begitu banyak orang yang pengen sekedar foto bareng dengan Ustadz Yusuf Mansur, begitu banyak orang yang sekedar pengen sharing dengan Ustadz Yusuf Mansur. Saya dikasih banyak sekali kemudahan-kemudahan seperti itu dengan Agim tadi, yang saya menyebut dengan rezeki diantar. Bahkan dengan Ustadz Yusuf Mansur, bisa bayangin Bapak Ibu sekalian, di antara 250 penduduk Indonesia, kenapa saya diajak Ustadz Yusuf Mansur jalan-jalan, sharing ke Kuwait, bisa ke Qatar. 200 jumlah penduduk di Indonesia, kenapa Mas Mono jadi bintang iklan dengan honor ratusan juta tadi? Dan saya nangis saat itu di pesawat, duduk di kelas first class yang paling bagus, satu mobil, satu pesawat, satu hotel. Kenapa? Ya Allah, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Kau berikan kepada saya. Sementara untuk bicara nikmat syukur, masih banyak nikmat yang belum saya syukuri. Sepele memang. Dan itulah rasa syukur. Bahkan kemarin Bapak Ibu sekalian, hari Ahad, minggu keempat, itu di Masjid Istiqlal ada kajian bulanan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah kemarin hadir, namanya Syekh Khalil. Syekh Khalil itu adalah imam besar di Masjid Kuba. Pertanyaan saya, ada yang sudah pernah umroh atau haji di sini? Pengen sholat di Masjid Kuba? Pengen? Pengen. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang pertama kali diadakan sholat berjamaah. Bahkan saking mustajabnya, barang siapa yang mengambil air wudhu berniat sholat 2 rakaat saja, pahalanya itu sama dengan umroh. Dan kemarin saya bertemu dengan, Masya Allah, saya merinding, imam besarnya Masjid Al-Kubah tersebut. Mas Mono, tolong kawal Syekh Khalil. Ustadz ini pelecehan, saya nggak ngomong, nggak bisa bahasa Arab kok dia suruh ngawal. Jadi saya bersama Syekh Khalil, cuma bertiga juga, dengan salah satu panitia, saya ngawal beliau di Masjid Istiqlal tersebut. Yang ada dalam diri saya adalah, ya Allah, begitu banyak orang di sana yang sedang pengen foto bareng mungkin, pengen didoain mungkin, pengen sekedar salaman mungkin, pengen memeluk mungkin, dan itu sudah saya lakukan semuanya. Dan saya bisa ngobrol lama, ya ada penerjemah di situ. Termasuk ada salah satu amalan kemarin saya minta. Jadi kalau ketemu Ustadz, ketemu dengan orang-orang penting, jangan ditanya, jangan sekedar diminta untuk foto-foto, minta amalannya itu apa. Nah, bicara amalan kemarin, saya ada tamu, saya tinggal di Tebet, hujan deras sekali, dan saya minta tolong ke staf saya, tolong dong saya diangkat naik motor aja biar nggak macet. Nah, karyawan saya ini di tengah kemacetan nanya ke saya, Pak, mau nanya dong. Nanya apa? Mau nanya, oh nanti aja deh, berisik gak kedengeran naik motor soalnya. Nanti aja kalau sudah belok, yang nggak begitu kedengeran, silahkan nanya. Tanyanya apa? Pak, mau nanya dong, kunci suksesnya itu apa? Saya terharu saat itu, seorang karyawan tapi berani ngomong langsung, nanya langsung tunjuk poin, Pak, kunci suksesnya itu apa? Kepada ownernya, kepada bosnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang pernah kerja gitu, berani nggak sih nanya ke bosnya, bos, kunci suksesnya apa bos? Berani nggak kira-kira? Nggak berani, dan ini berani. Saya bilang bahwa, kasih tahu nggak ya? Saya bilang, nggak ada kunci sukses sebenarnya. Kunci sukses itu terlalu banyak. Kalau tadi bicaranya kenapa nggak punya usaha, banyak faktor. Bahwa usaha itu tidak harus bicaranya duit. Modal itu duit, fulus, uang. Tapi modal niat, kemauan. Terus kenapa tadi Mas Mono bisa mencapai hampir semua yang bisa diinginkan? Mungkin mindset kita beda. Ya maaf nih ya. Karena apa? Cita-cita kita mungkin beda. Target kita mungkin beda, impian kita beda. Kalau ditanya, ya Allah, saya pengen banget membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Karena saya disekolahkan paling tinggi sampai S3 tadi. SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Jangan kebanyakan S, nanti pilek ya. Musim hujan lagi. Dan saya menyadari itu, saya harus bisa membahagiakan. Jangan sampai jadi bumerang saya. Sekolah tinggi-tinggi ternyata tidak bisa membantu orang tua nih, duluran kabeh. Dan Alhamdulillah, dibanding dengan kakak saya yang lulusannya cuma SD, Bapak Ibu. Dan saya sampaikan di situ, yang penting itu ada kemauan, harus fokus.
Al-Fatihah kayak Pak Budi, insya Allah juga merapat ke sini. Pak Budi itu yang punya, udah kenal ya Pak Budi ya? Pak Budi Harta itu luar biasa. Ngertinya cuma Al-Fatihah, ya Al-Fatihah terus yang dibaca. Tiap macet berapa ratus yang dia baca. Sekarang apa yang terjadi? Pak Budi tersebut yang dulunya karyawan, tukang ngelas, sekarang ini punya pabrik besi. Berhektar-hektar tanahnya, pabriknya. Dan bahkan kemarin baru beli rumah seharga 11 miliar. Hobinya motor Harley, punya mobil mewah. Dan bahkan dia mewakafkan begitu banyak tanahnya untuk pesantren di Cikarang. Jadi jangan takut untuk kaya. Pertanyaan saya, kalau suruh milih, pengen jadi miskin beriman atau kaya beriman? Kaya beriman. Pengen miskin beriman atau kaya beriman? Kaya beriman. Orang miskin hidupnya buat dirinya sendiri. Kalau dia meninggal, dia akan dikenang sebagai orang kecil. Kalau dimintain sumbangan, ya jangankan sumbangan, buat makan aja susah. Tapi saya bantu deh. Pakai apa bantunya Pak? Pakai doa. Tapi kalau orang kaya beriman, hidupnya buat orang banyak. Kalau dia meninggal, dia akan dikenang sebagai orang besar. Kalau ada proposal pembangunan masjid seperti ini, nggak usah dikasih kalau perlu. Oh nggak usah dikasih mas, take over aja langsung. Saking rezekinya mudah, saya juga diantar tadi pakai mobil Alphard gini-gini, pesawat semuanya. Dan alhamdulillah nanti tanggal 5 sampai tanggal 9 saya di Korea ngisi, sudah saya share juga untuk berbagi di sana. Bukan sekedar ngisi tapi juga siar ya. Jadi sesungguhnya bahwa berdakwah itu bukan hanya sekedar ustadz, ulama, kiai. Betul? Dan kewajiban seorang muslim. Meskipun Allah bilang hanya satu ayat, kan ledek sebenarnya. Saya juga bisa berdakwah dengan saya punya karyawan yang hampir 1000 karyawan ini. Dan bahkan saya kesini pun ngajak seorang ustadz lulusan Gontor yang kemarin baru lulus S1. Saya juga punya ustadz lagi, dia sudah pernah saya ajak ke Semarang juga, S2 sastra Arab, Ustadz Firdaus. Dan beliau ini, dan alhamdulillah saya baru tahu, baru kali pertama naik pesawat untuk saya ajak. Hadir pada sore hari ini ada Ustadz Hidayatullah. Boleh berdiri? Ya, ini adalah yang mengawal program-program Sebelah Company di karyawan saya. Tepuk tangan buat beliau. Jadi serahkan sama ahlinya. Saya nggak ngerti tentang agama, saya bukan lulusan pesantren, maaf. Tapi saya senang belajar. Tadi saya nulis bahwa sesungguhnya setiap saya mengajar, disitulah saya sedang belajar. Hari ini saya sedang belajar, bukan berarti saya ingin menggurui, tidak. Kalau Bapak ikut seminar siapapun, bukan berarti karena faktor pembicaranya, tidak. Bukan karena, oh mas mononya keren, tidak, panitianya enggak. Gak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, kalau bicara belajar, kita sama-sama belajar di sini. Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Saya suka sekali dengan kalimat belajar dan silaturahim. Silaturahim membuka pintu rezeki. Dan kita harus kosongkan belas pikiran kita. Kalau ada pembicara, ada tausiah, kita pilih-pilih orang dulu. Jangan mengkotak-kotakkan tokoh, jangan mengkotak-kotakkan fanatik hanya salah satu tokoh, ustadz, ulama, tidak. Jangan. Kita bisa belajar dengan siapa saja. Bahkan 2 tahun yang lalu kita bisa belajar dengan seorang pemulung yang bisa berkorban 2 ekor kambing. Masih ingat? Namanya siapa? Ibu Yati. Tinggalnya di Tebet, saya tinggalnya juga di Tebet. Bahkan hewan kurbannya tersebut diserahkan ke Masjid Al-Ittihad. Anak saya juga sekolahnya di sana, saya juga pernah ketemu langsung. Oke lah, 2 ekor kambing. Kalau buat orang kaya mungkin udah biasa. Bahkan 2 ekor sapi pun nggak masalah kalau orang kaya. Tapi ini seorang pemulung yang dia harus menabung 2,5 sampai 3 tahun untuk bisa berkorban 2 ekor kambing tersebut. Yang sehari dia kumpulkan 1.500, 2.000 dia tabung, dia belikan emas. Akhirnya selama 3 tahun kumpul, terus dibelikan kambing. Begitu dibawa, ditanya sama amir masjidnya, ibu ini punya siapa? Gak dipercaya. Bahkan di saat mau dipotong pun masih ditanya, ibu mau minta daging yang mana? Jawaban dia apa? Jangankan daging, kulitnya pun nggak saya ambil. Dan apa yang terjadi? Kalau kita berbisnis dengan Allah, nggak pakai lama. Sosial media saat itu heboh, berita-berita di mana-mana meliput Bu Yati tersebut. Akhirnya Pak Menteri membikinkan rumah di Jawa Timur, dikasih pesangon dan dikasih modal kerja 8 juta untuk bikin usaha di kampung halamannya sana, Ibu Yati tersebut. Dan akhirnya ada donatur yang memberikan berangkat haji Bu Yati koin H plus senilai 180 juta. Dan ternyata bukan hanya Ibu Yatinya, tapi suaminya pun juga diberangkatkan. Bisa bayangin, nggak pakai lama bos kalau berbisnis dengan Allah.
Ini adalah faktornya niat. Faktornya niat, tujuan kita apa? Sesungguhnya kita sama, seorang pemulung, ya, seorang pemulung, seorang pengusaha, karyawan, PNS, seorang pengusaha, bahkan seorang presiden pun itu adalah sama-sama dikasih waktu sehari 24 jam. Yang membedakan apa? Ya tadi, motivasi kita itu apa? Target kita itu apa? Manfaat kita hidup ini untuk apa? Kalau kita punya usaha itu untuk apa tujuan kita? Karena kalau bicaranya sekedar sukses, ada 10 orang ditanya mana sukses, ada 10 jawaban. Kalau ada 100 juta orang ditanya mana sukses, ada 100 jawaban. Betul? Sukses kalau anak saya sudah kuliah, Mas. Sukses kalau saya sudah punya rumah. Sukses kalau aku sudah punya mobil. Sukses kalau aku sudah ke tanah suci. Tidak pernah ngerti. Sukses itu sepele loh. Bahkan saya bilang sukses itu kalau tidur di ruangan AC. Tidur di ruangan AC aja kok sukses, tau Mas? Oh iya, karena saya pernah mengalami panasnya tinggal di Jakarta, pengapnya tinggal di Jakarta di kos-kosan. Saya tidur pakai alas kardus, pakai kipas angin itu malah bikin panas, bukan malah tambah sejuk. Saya tidur tidak pernah pakai baju, dan saya saat itu saya komplain sama Allah. Ya Allah, bagaimana saya bisa berjamaah dengan istri saya? Ya Allah, bagaimana saya bisa beribadah dengan khusyuk? Saya tantang saat itu Allah. Dan alhamdulillah Allah menjawab mimpi saya. Doa yang mengancam, gitu. Saya dikasih rumah yang sudah pakai AC, kamar mandi dalam, kantor ini juga di situ, lemarinya panjang, bisa larian kayak film India itu kalau mau tidur dulu ya, larian dulu, ada olahraganya di dalam. Begitu masuk Jakarta panas, Jakarta macet, begitu masuk ruangannya AC, ya Allah, nikmat banget. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya tinggal di hotel, kalau tempatnya pakai AC, pasti pakai AC itu, masih saya syukur nikmat tersebut. Yang dulu tidak pernah pakai kaos, baju, sekarang udah pakai selimut. Bahaya loh, Jakarta tidur pakai selimut. Tapi tetap nggak pakai baju dalamnya. Waduh ya. Ya, sukses itu adalah simpel. Bagaimana kita mensyukuri? Karena nggak ada ukuran sukses itu seperti apa. Ya, tadi saya modalnya adalah karena faktor ekonomi, saya dagang gorengan, ngasong tadi benar, dan tidak ada niatan saya nanti buka ayam bakar. Begitu saya buka ayam bakar, kenapa? Ya karena saat itu tahun 2001 belum ada ayam bakar. Jadi di dagang di kaki 5 pun ada kode etik ya, tidak boleh menjual menu yang sama seperti itu. Wow, kaki 5 saja ada kode etik ya. Gitu. Tak boleh ada yang menu yang sama, harus yang lain. Ada gado-gado, ada soto, ada padang, ada mie ayam. Yang belum ada nih ayam bakar, ya wes ayam bakar. Itu sih. Dan kebetulan saat kritis tersebut saya menikah dengan istri saya yang hobi masak, disuruh masak, dapat duit, kira-kira nikmat nggak? Halo? Hai. Hobi makan, disuruh makan. Gitu? Hobi masak, disuruh masak, terus dapat duit. Dan saya ini juga punya catering. Bapak Ibu kalau nonton acara Trans TV Trans 7, itu cateringnya dari saya. Bentar, oh nggak ada yang tepuk tangan ya? Saya ngomong seperti ini di mana-mana tuh langsung tepuk tangan loh. Di sini tuh nggak tepuk tangan. Apa saking terharunya mungkin? Kami takjub, Pak. Takjub. Masih terharu, Mas. Terharu. Dan saya ini sudah 12 tahun melayani catering di Trans TV Trans 7. Ini terpaksa nih teman-teman. Kuncinya apa kira-kira? Saya bisa tembus ke Trans TV Trans 7 itu tidak pakai MOU, tidak pakai SPK, surat perjanjian kerjasama. Kira-kira modalnya apa? Modalnya apa? Apa? Kepercayaan. Orang bilang kepercayaan itu mahal, tapi buat saya, ingat, kepercayaan itu tak ternilai. Dan akhirnya bisa kolaborasi sampai sekarang. Tidak semua punya rumah makan terus punya usaha catering. Tidak semua punya usaha catering terus punya rumah makan. Saya punya rumah makan, saya juga punya usaha catering. Bulan suci Ramadan kemarin saya dipesan 6.000 box oleh Rumah Sakit Cipto. Itu bisa bayangin 6.000 box itu berapa ekor ayam tuh. Terus sambelnya berapa kuintal ini. Terus jeruknya berapa kilo itu, timunnya segala macam. Gak usah dihitung, gak dibagi ini ya. Dan saat itu juga nilainya alhamdulillah luar biasa. Gak perlu saya sebut di sini. 132 juta saya. Untungnya berapa, Mas? Hah? Kuliner tahu sendiri lah marginnya ya.
sudah di sini. Ada KPK nggak di sini? Ya, gitu. Jadi ini saya adalah ingin mengajak teman-teman. Kemarin saya sebelum mengisi di sini, Mas, saya juga minta izin ke Ustaz. Ustaz, ya kalau saya satu mobil sama Ustaz, kemana-mana Ustaz, itu tidak ada batasan-batasan. Ngobrolin tentang bisnis, politik, ngobrolin ekonomi, apapun sudah nggak ada tendeng ngaling-ngaling pakai wos segala macam. Ngomongin, ya Mas, kita tuh harus memang banyak pengusaha-pengusaha. Apalagi maaf ya, saat ini Jakarta sudah dipimpin oleh yang non muslim, dan targetnya dia pengen menjadi presiden juga, ya kan? Ustaz sebagai orang Betawi, orang Jakarta sendiri, ya kita sebagai seorang muslim, ya kan? Apalagi kemarin dapat informasi bahwa materi khotbah pun akan dievaluasi, betul? Jadi kita kalau khotbah itu harus ada SOP-nya. Apa yang mau disampaikan itu harus ada makalahnya, ada materinya. Nggak boleh khotbah ngomong seperti ini, nggak bu. Sudah mulai diatur-atur. Biasanya kalau sekedar himbauan gitu, ujung-ujungnya apa? Pasti jadi, bos. Ya kita sebagai seorang muslim, ya, untuk menyampaikan syiar aja harus dibatasi seperti itu. Ya Mas, tolong sampaikan, sebarkan virus entrepreneur ke teman-teman semua. Saya sampaikan, ya Ustaz, mohon izin. Tadi pun saya juga sampaikan ke Hakim, tolong saya mau sharing ke teman-teman di pesantren Jeli. Ya, mudah-mudahan barokah seperti itu. Itulah juga tadi. Ya, itulah sekelumit, mungkin sambil tanya jawab, mungkin biar lebih baik seperti itu. Lebih enaknya biar teman-teman dari tadi kan sudah nahan mau nanya, Mas Mono. Gitu ya. Silakan. Yang saya hormati Bapak Mono yang dirahmati Allah SWT, sekilas perjalanan yang sangat luar biasa buat kami sebagai orang yang sama-sama usianya sudah sama seperti Pak Mono, barangkali selisih. Sebentar, kok Bapak bisa bilang sama? Memang Bapak, saya berapa, Bapak berapa? 50. 50? Saya sepertiganya, Pak. Masih 17. Berapa, Pak? 50? 50. Wah, lucu-lucunya itu, Pak. Iya. Ya. Ya. Saya yakin bahwa dalam usaha pasti babak belur, jatuh bangun, Ya. dan kami saat ini hanya melihat seorang Bapak Mono sudah sukses. Pertanyaannya, bagaimana caranya memelihara 3S, Pak? Sehat, sugih, sejahtera yang seperti Bapak laksanakan sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit, saya sudah nama Purnomo dari Gunung Pati dan Jawa. Saya sudah sejak lulus SMP, kemudian saya berwirausaha, itu pun ikut orang, Pak. Ya, jualan martabak dan sebagainya. Tapi yang saya alami saat ini, saya pengen membuka usaha, tetapi greget di hati. Katanya tadi Mas Mono bilang niatnya gitu. Niatnya kayak apa sih? Niat yang harus dikuatkan untuk membuka usaha itu apa? Apa saya harus jadi anak buah terus, kemudian baru niat, saya pengen seperti bos itu gitu. Atau pengen kayak Mas Mono gitu. Itu kan baru impian. Kalau orang berpikir anak buah, mikirin seperti bos itu kayaknya baru bermimpi gitu. Hanya mimpi-mimpi saja yang berada di bayang-bayang saya gitu. Yang kedua, dalam prospek wirausaha, kayaknya kalau berpikiran kita bersedekah, kemudian kita punya uang untuk membuat sebuah wirausaha apapun, banyak orang yang tidak percaya, banyak sekali. Kalau orang itu tidak mempunyai kuat keimanan. Yang jadi sebuah pertanyaan saya adalah, manajemennya kayak apa sih untuk mengukur kemampuan kita sendiri? Dengan saya, manajemen ayam bakar
kan tagline-nya komunitas maklar sedekah tadi adalah sedekah Assalamualaikum warahmatullahi
Semoga dengan
Mohon maaf Mas.